Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memposting tutorial servis SMP-S 10 ampere HB yang diproduksi oleh NSTR Elektronik. Juga berlaku kepada SMP-S 8 ampere HB, 6 ampere HB, dan 10 ampere non CT Kebetulan ini yang saya buat tutorial itu adalah 10 ampere hybrid CT. Itu berlaku ke semuanya yang jenis 10 ampere hybrid yang memakai IC PWM IR2153. Ini adalah produksi dari NSTR Elektronik dan juga berlaku untuk SMP-S yang bermerek NSTR Elektronik. Sederhana saja, bagi yang sudah membeli ingin menservis silahkan tonton video ini sampai selesai. Juga sampai teliti, insya Allah bisa akan memperbaiki karena perbaikannya sangat gampang sekali. Modal utama perbaiki harus punya avometer digital digital yang ada frekuensinya atau HZ minimal ini paling murah avometer ini merek Sotek paling murah tapi lengkap dan akurat maaf sebetulnya untuk semua pelanggan atau pembeli kadang-kadang memakai avometer di bawah harga 100.000. Maaf bukan saya menjadikan harga lebih murah, banyak yang tidak bisa membaca SMP-S. Itu salah satunya. Cukuplah mempunyai modal SMP-S, avometer digital yang lumayanlah bagus lah. Kayaknya seperti ini merek Sotek ST102. Pertama kali ini SMP-S kalau mau servis ada kendala short atau jeglek, pertama kali yang harus dilepas adalah MOSFET-nya Ini. MOSFET-nya yang melekat pada pendingin ini dilepas Pertama kali dilepas dulu. Setelah dilepas, kita amati apakah ada komponen yang rusak atau yang hangus atau yang terbakar Diamati dulu. Setelah itu kita mengecek Saya akan coba ini. Pertama kali ceknya sudah setelah MOSFET dilepas ini MOSFET lepas. Dan untuk 10 ampere ini untuk penggantinya bisa IRF240, IRF260, 24N60 itu bisa juga. Lebih di atas ampernya itu lebih bagus, lebih kuat. Juga seperti aslinya dari NSTR Elektronik ini adalah R6020 R6020 ANZ. Ini asli dari spare part dari NSTR Elektronik. Ini aslinya. Tapi kalau tidak mendapatkan di kota Anda, silakan beli yang tadi saya sebutkan. Pertama kali untuk ceknya setelah harus dilepas dulu. Cara untuk cek SMP-S ini apanya yang rusak. Biasanya yang sering rusak adalah MOSFET Biasanya rusak MOSFET karena overload tegangan terlalu banyak tegangan tidak sesuai, itu bisa menyebabkan MOSFET ini. Tetapi produksi NSTR ini kalau sudah sesuai ke bebannya insya Allah awet Banyak yang sudah pakai dan sudah banyak yang laku ribuan kit ini sudah banyak. Bagi yang rusak silakan tonton video ini sampai selesai. Pertama kali yaitu dilepas MOSFET-nya. Kedua, dipasang strumnya dulu. Awas kalau memperbaiki SMP-S ini berhubungan dengan arus tinggi dengan tegangan AC, hati-hatilah jangan sampai tersentuh. Pertama kali setelah dilepas MOSFET, kita cek dihidupkan dulu Untuk rekan-rekan untuk servis SMP-S kita harus mempunyai alat inputnya AC di seri dengan dop seperti kayak ini. Ini adalah paralelan daripada lampu bohlam 100 watt. Kalau servis pakai ini, karena kalau pakai ini
tidak akan mengakibatkan fatal karena ada signal atau tanda kalau bahwa SMS ini konslet, itu ada lampu itu nyala. Oke bro, pertama kali ya sudah ya. Saya colokkan ini SMS ya. Hati-hati ya. Pertama kali yang dicek arus di elko primer ya. Ini saya colokkan dulu ya. Ini jelas sudah dicopot ya, sudah dicopot mati, nggak ada indikator yang hidup ini ya. Ini pasti mati semua karena sudah MOSFET-nya dicabut ya. Setelah itu dicopot lagi, kita balik ya. Kita balik, hati-hati. Di sini meskipun sementara ya, dicolokkan ke listrik masih ada sisa arus di elko primer ya. Pertama kali kita colokkan ya ke input AC ya, yang sudah diperalem dengan bohlam 100 watt. Kita colokkan. Pertama kali kita cek di elko primer ya. Elko primer ini arusnya ya. Di elko primer arusnya 306. Ya itu 300 ya. Pokoknya di sini ya kalau sudah dicek di elko primer arusnya kurang lebih ya, biasanya 290 sampai 300, 315 itu sudah normal ya. Ini input DC ya, DC di primer. Dan kalau cek arus masuk dari AC, kita ini probe di SMP dipindah ke AC ini ya. Ya, ini probanya dipindah ke AC DC ya. Nah, ini ADC. Nah, ini DC AC ya. Kalau cek AC di primer nggak bisa karena dia sudah ya ini kan nggak bisa jalan ya. Nah, kalau ngeceknya AC dicek di kabel ya, di kabel inputnya kita cek ya. Di sini kabelnya ya. Kabelnya masuk nggak arus PLN 220, setelah itu ya ini masuk kan, tegangannya 224. Setelah itu dicek lagi takut ada yang putus ya. Setelah cek itu cek di colokan soket ya, di input di sini sebelahnya ya. Dicek setelah EMI filter ya, ini ada EMI filter. Output dari EMI filter apakah masih ada arus AC-nya ini ya. Nah, arus AC-nya daripada EMI filter ini ya. Sebentar dulu. Ya, ini ya. Ini keluaran dari EMI filter tetap 224. Sebelum EMI filter itu arusnya 224. Setelah itu masuk ke dioda ya. Umpamanya dulur-dulur ya untuk saudara-saudara. Tanpa MOSFET dicolokkan itu short atau menyala pada lampu bohlam berarti diodanya bocor. Setelah diserahkan ke dioda ini keluar arus min plus. Kita rubah lagi pada avometer ke skala DC ya. Nah, ini skala DC. Nah, setelah itu dicek di elko primer. Ini sudah skala DC, awas ya. Ini arus tinggi. Ini keluar arus 309. Setelah itu ada di sini ya, saya copot dulu ya. Ya, saya copot dulu arusnya biar tidak mengakibatkan fatal. Dan juga harus dibuang ya. Harus Anda mempunyai pembuangan arus di elko primer ya. Karena di elko primer dia ada arus tinggi, meskipun sudah dibuka ada arus tinggi ini ya. Pembuangannya bisa pakai bohlam, bisa pakai solder, bisa pakai lampu bohlam. Ini dibuang aja arusnya. Nah, biar tidak ada arus ya. Setelah itu dicek ya, di elko ini kan sudah dicopot. Sudah dicopot, sudah kosong ya. Ini setelah cek arus utama, arus tinggi, arus sekunder itu sudah sampai ke elko, ada arus tersebut. Sekarang tinggal cek arusnya, arus PWM ya. Arus PWM ini melalui resistor ya. Juga ambilnya di sini. Ciri-cirinya untuk cek arus PWM di bawahnya ini ada elko ya. Ini ada elko ya. Ini ada elko yang bertuliskan yang nilainya 10 mikro 50 volt ya. Nah, ini caranya. Pertama kali dicek arus PWM ya, yang masuk ke PWM dicek dulu. Apa ada arus tidak? Ini arusnya di sini 15 volt ya. Ini saya coba colokkan lagi. Saya hidupkan lagi.
saya hidupkan ya. Ini pada skala DC. Cek RQ primer ya. RQ primer ini sudah tertera 307 atau 307. Setelah itu kita cek arus PWM ya. Arus PWM itu dicek di sini. Ke ujung resistor ini ya. Dicek ya. Pasti keluar 15 volt ini. Ini wajib keluar 15 volt. Seumpama tidak keluar 15 volt, bisa-bisa resistor yang ini yang resistor 5 watt ya, atau sejenisnya, itu kalau tidak keluar 15 volt arusnya, berarti dia yang short, bisa juga IC-nya, bisa juga resistor yang putus. Ini caranya ya, cek ya, ini keluar 15 volt ya. Ini berarti arus yang ke PWM, ke IC PWM itu sudah normal. Setelah itu kita cek outputnya ya. Output IC ada low sama high ini. Proba avometer ini yang min ya, ditempelkan ke min ya. Ya ini. Hati-hati. Ini min ya. Setelah itu cek output daripada IC. Output IC adalah yang satu dicek di gate ya, di gate input MOSFET. Ini saya dicek ya. Sebelah di sini keluar 7 volt, sebelahnya ini gate-nya 7 volt, sebelahnya keluar 15 volt. Berarti output daripada IC ini normal. Ya, sudah. Di sini ya kaki gate ya, dua. Di sini ya pasti keluar 7 volt, kurang lebih lah, ada yang 6 volt, ada 5 volt. Di sini 15 volt. Berarti ini sudah normal ya. Keluar outputnya sudah normal. Nah, setelah itu kita cek frekuensinya. Meskipun sudah keluar arus dari output IC IR2153 itu keluar 7, sebelahnya 15 atau 10, 14 itu masih bagus. Tapi frekuensinya tidak keluar, itu menyebabkan MOSFET dipasang langsung tewas. Langsung tewas bro. Kalau frekuensi tidak keluar. Makanya kita harus mempunyai avometer digital yang ada frekuensinya. Ini saya set ke frekuensinya ya, diketanya. Ke H-set ya. Ini. Ke H-set ya. Sudah. Setelah itu tetap ya, kaki jarum probe hitam tetap ditempelkan di ground ya. Pada output gate-nya sama dengan cek arus volt di sini cek ya. Ini frekuensinya ya keluar 51 kHz ya, kilo Hz. Sebelahnya 51 kHz. Udah cukup jelas sekali ya. Seumpama dipasang IC diganti transistor, output daripada arus daripada IR2153 keluar 4 volt, 5 volt, satunya 15 volt. Tapi frekuensinya gak keluar seperti ini. Ini kan frekuensi keluar 51, sebelahnya di gate 51. Umumnya tidak keluar, jangan dipasang MOSFET. Langsung dihidupkan, langsung tewas bro. Kita akan beli lagi. Hati-hati sebelum masang MOSFET. Makanya MOSFET belakangan ya, dipasang belakang. Udah mengerti semua. Ini saya akan pasang MOSFET. Kalau seperti ini pasti hidup ya. Kalau seperti ini sudah wajib hidup. Sudah wajib hidup. Oke, saya akan pasang ya MOSFET-nya. Saya copot dulu arus IC-nya. Dan arus ya, setrum di LQ primer dibuang dulu ya. Kalau nggak dibuang ya, nah, ini ada arus tegangan tinggi kalau nggak buang, dipegang kena strom ya. Nah, setelah itu saya pasang FET ya. Saya pasang FET-nya. Gampang bro ya. Kalau membeli produk elektronik dari elektronik lengkap dengan tutorialnya. Seumpamanya kurang mengerti bisakan hubungi kontak kami. Ini saya pasang MOSFET-nya dulu bro ya. Kalau sudah seperti tadi normal semua, baru kita pasang MOSFET. MOSFET belakangan bro. Jangan sembarang pasang MOSFET ya. Kalau semua tidak normal.
Ini saya pasang semua dulu MOSFET-nya. MOSFET-nya banyak penggantinya ya, seperti yang saya terangkan tadi itu ya. Dipastikan ya MOSFET-nya sudah terpasang. Kita solder dulu ya. Ini saya solder dulu ya Mas ya. Gampang bro ya, untuk memperbaiki SMPS, produksi NS elektronik tidak rumit sekali, tidak ruwet, tidak susah. Modalnya utama harus punya avometer digital, yang kedua yang ada frekuensinya. Itu bro, sudah gampang kan? Setelah itu sudah ini di solder ya, sudah dipasang MOSFET-nya ya. Saya cek. Kalau seperti itu sudah pasti hidup, wajib hidup ya. Seumpamanya nggak hidup, ya mungkin ya kalau sudah IC outputnya normal semuanya, itu pasti hidup. Dan semoga video ini akan bermanfaat ya bagi pelanggan dari NR Ester Elektronik. Kalau kurang mengerti silakan kontak kami. Ini saya akan coba ya, sudah dipasang MOSFET-nya, saya kecolokkan. Sama halnya ya, kalau servis ya pertama kali colokan yang harus melalui lampu bohlam, biar tidak konslet ya. Ini ya. Ini saya colokkan, ini SMP-nya sudah saya pasang, ini ya saya pasang ya. Ya, ini nyala langsung, pasti nyala kalau seperti ini. Kita cek outputnya ya. Ini dikembalikan ke volt ya, ke volt DC. Ini cek outputnya 0 min 46 ya, plus 0 46. Ini sudah normal, bro. Ini SMPS ini ada 3 pindahan ya, 3 volt ya. Ada 3 seleksi voltnya. Satu ya ini ya. Dari 35, 45, 65. Ini saya coba ke 65. Dan tutorial service ini berlaku untuk SMPS jenis hybrid yang memakai IC PWM IR2153. Contohnya 20 ampere HB, 10 ampere ini, 10 ampere non regulasi, juga SMPS Mixer, SMPS 8 ampere, SMPS 6 ampere yang memakai IC PWM IR2153. Ini saya coba ya ke 6 volt, 65 volt, saya colokkan lagi. Nah ini sudah saya colokkan ke 65 ya. Ini sudah outputnya keluar 65. Sebelahnya lah 65. Ini bro ya. Awas hati-hati kalau boleh. Ini adalah output daripada ekstranya ya, ekstra 12 volt ya. Output ekstra 12 volt ini adalah adjust ya, untuk mengatur volt 12 volt, bukan mengatur yang ini. Kalau yang utama itu ada soket pindahannya. Kadangkala ini untuk apa ya? Silakan tonton video ini. Ini bisa dinaikkan voltnya ya dari 10 volt sampai 20 volt ini. Semoga bermanfaat. Ini SMPS ini sudah nyala dengan benar ya. Ini saya contohkan ya, sesuatu contoh. Ini input AC-nya ya, input AC-nya diperalet dengan bohlam. Ini kalau sudah dipasang output ya pasti nyala. Ini saya pasang ya, beban saya beberkan. Nah itu bohlam nyala karena diparalel dengan lampu bohlam inputnya. Kalau sudah normal begini nggak apa-apa, dipindah ke colokan asli ya. Kalau sudah normal, nah ini dipindahkan ke colokan asli yang tidak melalui bohlam. Nah ini sudah berbeban, bebannya ini. Kalau di ini ya pasti nyala. Nah nyalanya lebih redup, itu kan nyala dua-duanya. Itu kalau melalui bohlam. Ini tidak melalui lampu bohlam. Lampu bohlam di atas itu nggak nyala. Ini lampu beban. Ini dibebankan ya, dibeban ya. Pakai arus 65 volt. Dipegang-pegang ya. Dilihat dulu heatsinknya. Kalau normal tidak ada panas sedikit pun ya. Ini kalau tidak ada kendala pasti aman. Ini sudah hidup gampang kan untuk memperbaiki SMPS produksi NS Elektronik.
Semoga tutorial ini bermanfaat ya bagi pelanggan NSTR Elektronik. Dan juga kalau aku tidak mengerti, silakan kontak kami. Dan kalau mau membeli, silakan klik keranjang kuning yang ada di bawah ini, di akun saya ini. Terima kasih. Begini ya, SMS ini kita pasarkan di semua aplikasi online shop yang ada di Indonesia ya. Online shop yang ada di Indonesia, online shop yang terbesar yang ada di Indonesia itu sudah ada. Silakan klik saja nama NSTR Elektronik SMPS 10 Ampere HB. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.